Yang tercinta, Nak Idam, Bapak menyampaikan maaf. Kamu sudah 4 tahun mondok. Bapak sudah tidak mampu membiayai kamu lagi karena kondisi ekonomi Bapak. Untuk itu, Nak Idam pulanglah ke kampung halaman. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua, yaitu dengan mengikuti kemauan orang tua mondok di pesantren. Setelah saya sampai ke Bendasari, singkat ceritanya soan di pondok pesantren El Bayan Bendasari Majenang, yang pada saat itu diasuh oleh beliau Hadratus Syekh Mbah Yai Najmuddin. Alhamdulillah, setelah saya mondok selama 4 tahun, pada saat itu sore hari saya mendapatkan surat dari orang tua yang begitu perlahan saya buka. Sungguh sangat luar dugaan saya. Isinya adalah saya disuruh berhenti mondok karena faktor ekonomi. Tapi setelah saya pikir, saya mempunyai sikap, saya harus terus mondok. Saya harus terus mondok. Demi umat, demi NU, demi pribadi. Di pondok, saya sambil mencari nafkah, saling mencari makan sendiri, bekerja di desa. Setelah jam 8 pagi saya keluar untuk mencari pekerjaan di desa-desa. Setelah jam setengah 12 saya pulang. Sampai alhamdulillah bertahan 13 tahun saya selesai mondok pesantren. Saya pulang ke Lampung dan terus mendapatkan atau mengambil istri dari orang Bandarsari yang sampai saat ini masih setia menemani saya. Pada tahun 2005, alhamdulillah saya dilamar, dimintai bantu di MTS Ma'arif 07 Padang Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Surabaya, Pak. Ini langsung saja, saya utusan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ada di Surabaya, bahwa MTS Ma'arif 7 Padang Ratu untuk saat ini sangat membutuhkan sosok Bapak sebagai pendidik di MTS. Berjalan dengan begitu indah, seindah-indah pada waktu itu. Berangkat pagi pakai sepeda, sampai sana keringatan, sudah biasa. Berjalan begitu indah pokoknya lah. Kalau dibilang honor pada waktu itu ya enggak begitu memadai, tapi yang paling penting saya bisa mengamalkan ilmu saya. Pada tahun 2006, Bapak Rohmat meminta saya untuk ikut membantu di SMA Ma'arif 05 Padang Ratu. Alhamdulillah berjalannya waktu sampai beberapa tahun dan sampai sekarang. Terus pada tahun 2007, tanggal 17 bulan 8, bulan Agustus, saya bersama masyarakat
bergotong royong membangun pondok pesantren Nurul Bayan sampai sekarang. Keluh kesah, senang bahagia kami alami dari nol, dari modal yang nggak ada apa-apa, dan kawasan sini juga belukar sampai sekarang menjadi demikian. Suka duka saya bersama keluarga dan juga para santri dari mulai tahun 2007. Setiap pagi saya itu membangunkan dengan alat seadanya, ya air atau kayu untuk membangunkan para santri. Setelah subuh, sholat, terus ngaji sampai sekitar 6:30, baru santri dengan bergantian mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, baik yang di MTS Ma'arif dan di SMA Ma'arif 05 Padang Ratu, dengan kendaraan seadanya, yaitu carry yang pakai dorong. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa diganti dengan odong-odong. Saya senang juga bisa ikut membantu masyarakat, terutama dalam bidang agama. Sampai saat ini banyak kok alumni yang sudah tahfidz, yang sudah hafidz, dan juga alumni santri putra yang sudah menjadi manusia terpandang atau manusia berguna di masyarakat. Salah satunya yaitu ada anak saya Bambang Prayitno, Nurfai, dan lain sebagainya. Sosok Bapak Kiai Muhammad Idham Kholik bagi saya adalah seorang teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang yang sangat mengutamakan khidmatnya kepada ilmu. Beliau sangat berkhidmat kepada santrinya, bahkan tidak mengenal lelah sama sekali. Dulu ketika saya ngaji, saya tahu betul beliau baru pulang sekolah kurang lebih jam 12:30 siang. Beliau tidak minum, tidak makan dulu, akan tetapi langsung berganti sarung, kemudian ke pesantren untuk mengajar ngaji. Dan beliau tidak hanya memikirkan tentang ngaji santrinya saja, akan tetapi beliau memikirkan bagaimana santri setelah menjadi alumni. Beliau mengarahkan santri-santrinya setelah selesai pendidikan di pesantren kemana. Seperti saya, alhamdulillah saat ini sudah bekerja di KUA Kecamatan Padang Ratu, menjadi penyuluh agama Islam. Pada tahun 2015, saya terkejut dipanggil oleh yayasan. Pada saat saya sudah menghadap ketua yayasan, beliau Bapak Kiai Asmuni Zakaria, mengutarakan maksud kenapa saya dipanggil. Setelah saya mendengarkan ucapan atau perintah beliau untuk mengemban amanat menjadi kepala sekolah SMA Ma'arif 05 Padang Ratu dari tahun 2015 sampai 2019. Saya sendiri nggak tahu sih kenapa saya juga bisa demikian. Itu semua karena dorongan teman, doa orang tua, dan sebagainya. Semua pihak membantu saya untuk jadi seperti ini. Saat ini saya juga sedikit aktif lah
di ke-NU-an, di organisasi, di ranting menjadi wakil katib, di MWC menjadi wakil suriah sampai saat ini, dan juga di MWC menjadi ketua Lajisnu juga sampai saat ini. Dari cerita singkat tadi menyimpulkan bahwa betapa pentingnya pendidikan, baik pendidikan pondok pesantren ataupun pendidikan umum, karena keduanya harus berjalan seiring sesuai sabda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu dunia, dan siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu akhirat. Atau siapa yang ingin kedua-duanya bahagia, itu juga harus dikuasai kedua ilmu tersebut. Terima kasih. Mohon maaf. Saya Muhammad Idham Kholik, SPDI.